Peristiwa ini amat menggemparkan dan nama pendekar sadis makin terkenal. Semua orang bergidik menyaksikan kekejaman yang luar biasa ini, dan terutama sekali para penjahat menjadi kecil nyalinya. Nama pendekar sadis menjadi semacam momok yang menakutkan bagi dunia hitam, dan di samping mereka itu berjaga-jaga agar jangan sampai bertemu dengan pendekar itu, juga banyak penjahat yang kemudian mengadakan perundingan bagaimana untuk menghadapinya, serta membalas semua kekejaman yang telah dilakukan oleh pendekar itu terhadap para penjahat. Ada perbedaan besar di antara mendiang Raja Sabutai dan Raja Agahai yang sekarang mengepalai beberapa bangsa nomad itu. Raja Sabutai dahulu dicintai rakyatnya karena raja yang gagah perkasa itu juga mencinta rakyatnya, menggembleng rakyatnya menjadi rakyat yang gagah, dan raja ini selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya, bahkan bercita-cita membawa rakyatnya ke dalam kebesaran dengan cara menundukkan raja-raja bangsa lain, bahkan pernah hampir saja dapat mengalahkan kerajaan Tiongkok di selatan. Biarpun kekuasaannya mutlak dan seluruh rakyatnya cinta dan taat padanya, Raja Sabutai tak pernah bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan tak pernah mengejar kesenangan diri sendiri atau mengorbankan rakyatnya. Tidak demikian dengan Raja Agahai. Raja ini adalah seorang yang lemah, malas dan juga hanya mengejar kesenangan diri sendiri saja, menjadi hamba nafsu, senang bermewah-mewahan, juga senang mengumpulkan harta kekayaan dan membiarkan diri terseret ke dalam pemuasan nafsu birahi, dengan memaksa gadis-gadis bangsanya menjadi selirnya yang selalu bertambah itu. Tentu saja dia tidak mendapat hati dalam batin rakyatnya. Diam-diam rakyatnya membencinya, akan tetapi rakyatnya tidak berani berbuat apa-apa, karena Raja Agahai mengandalkan pasukannya. Raja ini selalu memanjakan pasukannya, dan meskipun dia tidak mempedulikan rakyatnya, akan tetapi dia bersikap royal terhadap pasukannya. Oleh karena ini, dia ditaati oleh pasukannya yang juga mencontoh semua perbuatannya, dan menindas rakyat dengan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian maka timbul jurang pemisah antara rakyat dan tentara. Tidak seperti di zaman Raja Sabutai dahulu, di mana tentara dan rakyat menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika itu, tentaranya kuat karena dukungan rakyat, sedangkan rakyatnya merasa aman tenteram karena merasa mempunyai pelindung, yaitu pasukan kerajaan. Tetapi kini rakyat memandang pasukan seperti orang memandang penjahat, dengan rasa takut-takut sebab biasanya, setiap kali berdekatan ataupun berkenalan dengan tentara, berarti mereka akan menemukan kesulitan dan kekerasan, atau setidaknya mereka tentu akan terganggu dan menderita kerugian. Raja Agahai memerintah rakyatnya dengan tangan besi melalui pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukannya itu kini seperti tentara bayaran saja, yang menjadi tentara karena menghendaki kehidupan yang layak, serta kekuasaan yang melebihi rakyat biasa, bukan sekali-kali menjadi tentara karena panggilan tugas membela negara dan bangsa. Keadaan seperti itu tentu saja membuat kerajaan kecil ini menjadi lemah sekali, sehingga kekuasaannya terhadap suku-suku bangsa lain tidak lagi seperti dahulu pada saat masih dipimpin Raja Sabutai. Kini suku-suku bangsa lain mulai bangkit, terlebih lagi karena suku bangsa Manchu pedalaman mulai membentuk diri, agar menjadi bangsa yang kuat sehingga kekuasaan suku bangsa yang dipimpin oleh Raja Agahai mulai terdesak. Akhirnya, Raja Agahai terpaksa mencari tempat menetap di dekat perbatasan selatan, dan tak dapat lagi berpindah-pindah seperti dahulu. Putri Hamila, yaitu bekas permaisuri Raja Sabutai, seringkali mengingatkan adik misan suaminya ini, akan tetapi Raja Agahai malah menjadi marah. Karena permaisuri mendiang Raja Sabutai ini merupakan satu-satunya orang yang berani mencelanya, menegur dan menentangnya, apalagi ketika pada suatu hari Putri Hamila menentang secara terang-terangan ketika Raja Agahai dengan kekerasan memaksa seorang pelayan wanita sang putri untuk menjadi selirnya, maka Raja Agahai lalu menyuruh tangkap Putri Hamila. Putri yang usianya sudah 65 tahun itu lalu dipenjarakan. Para komandan tua, beserta pembesar yang mengingat akan kebaikan sang putri tua ini, merasa tidak setuju, akan tetapi tak seorang pun yang berani menentang keputusan Raja Agahai. Juga rakyat yang amat mencinta sang putri ini hanya dapat membelanya. Hanya baiknya, para pejabat yang mengurus penjara masih ingat akan kebaikan permaisuri Raja Sabutai ini,
maka sang putri ini pun diperlakukan dengan baik, sehingga tidak terlampau menderita sengsara. Pada waktu itu Putri Hamila sudah dipenjarakan selama 2 tahun. Putri yang sudah tua ini siang malam hanya berdoa dan mengharap kedatangan putranya, yaitu Pangeran Ogutai atau Cheng Han Ho, yang selama belasan tahun ini sama sekali tidak pernah terdengar beritanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengabarkan kepadanya bahwa pangeran yang ditunggu-tunggunya itu, putra tunggalnya yang sangat dicintanya, sudah tewas oleh pengeroyokan pasukan kerajaan di selatan, yang dibantu pula antara lain oleh pasukan yang dikirim oleh Raja Agahai. Juga politik Raja Agahai terhadap kerajaan Beng di selatan sekarang menjadi amat lunak. Karena mengharapkan bantuan dari pasukan Beng Tiao untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Manchu dan suku-suku bangsa lainnya, dia rela untuk menyatakan takluk kepada kerajaan Beng dan mengirim upeti setiap tahun. Karena sebagai imbalannya, dia juga menerima barang-barang indah dari selatan, yaitu dari kerajaan itu. Dalam keadaan seperti itulah, ketika Cheng Tianxin tiba di kerajaan kecil itu, pada waktu itu, karena hubungan baik antara kerajaan itu dengan kerajaan Beng, maka banyak juga orang-orang Han dari selatan berdatangan ke situ untuk berdagang. Mereka ini membawa barang-barang dari selatan, kain-kain sutera dan sebagainya, menjualnya atau lebih tepat menukarnya dengan barang-barang berharga dari daerah utara seperti kulit-kulit binatang, rempah-rempah, akar-akar obat yang berharga, dan sebagainya lagi. Perdagangan ini sangat ramai dan kerajaan kecil itu hampir setiap hari didatangi banyak pedagang yang datang menyeberangi tembok besar. Hal ini amat menguntungkan Tianxin, karena tentu saja dengan mudah dia dapat memasuki pintu gerbang kerajaan kecil itu tanpa dicurigai sedikit pun. Marah sekali hati Tianxin ketika dia mendengar berita bahwa neneknya telah dipenjara. Di waktu kecil, ayahnya mengajarkan bahasa suku bangsa itu kepadanya, dan kini tibalah waktunya dia memanfaatkan pengertian ini. Dengan kepandaiannya berbahasa daerah, dia dapat menghubungi banyak orang dan mendengar bahwa neneknya ditahan dalam sebuah rumah penjara. Putri Hamila tidak dicampurkan dengan orang-orang penjara lainnya, namun mendiami sebuah rumah, akan tetapi rumah itu dijaga siang malam secara ketat. Sang putri selalu tinggal di dalam rumah itu, tak pernah diperbolehkan keluar, sehingga dia harus melewati kehidupan yang sangat kesepian, hanya dilayani oleh 2 orang pelayan yang sudah tua pula. Tianxin maklum bahwa tidak mungkin dia melawan Raja Agahai secara berterang. Dia hanya seorang diri saja dan raja itu dilindungi oleh ribuan orang tentara. Lagi pula, kalau dia menyelundup dan melawan Raja Agahai dengan berterang, andai kata dia berhasil membunuhnya juga, tentu akibatnya amat tidak baik bagi neneknya. Maka dia pun segera mempergunakan akal. Dia melihat betapa semua pejabat serta pegawai pemerintah kini mudah sekali makan sogokan. Sebelum memasuki kerajaan itu, dia sudah mempersiapkan diri dan membawa bekal untuk keperluan itu. Maka dia pun lalu mempergunakan perak untuk menyogok para penjaga rumah penjara sang putri Hamila. Pada zaman itu, orang-orang Han yang datang ke negeri itu dipandang dengan hormat, tentu saja karena Raja Agahai sudah menyatakan tunduk terhadap kerajaan Beng. Oleh karena itu, permintaan Tianxin kepada para penjaga dengan memberi sogokan, supaya dia diperbolehkan menghadap sang putri tua, tidak mendatangkan kecurigaan melainkan keheranan. "Sobat, mau apakah engkau hendak menghadap sang putri?" tanya komandan jaga. "Aku membawa beberapa macam barang dagangan, sutera-sutera berikut permata yang tentu akan disukai oleh seorang putri." Akan tetapi sang putri tidak akan dapat membelinya. Beliau sedang berada dalam penahanan, tidak memiliki uang untuk membeli barang mahal, bantah si penjaga dengan heran. "Tidak bisa beli pun tidak mengapalah. Ketika masih kecil, aku pernah melihat sang putri yang cantik dan agung, dan kini aku ingin sekali bertemu kembali dan menghadap beliau, sekedar untuk menawarkan dagangan sambil sekalian melihat wajah beliau." Orang muda, beliau sekarang sudah tua dan lemah. Akan tetapi, asal jangan terlalu lama dan jangan sampai ketahuan orang luar, baiklah, kau boleh menghadap. Tetapi biar kulaporkan dahulu apakah beliau bersedia menerimamu. Kepala jaga itu lalu masuk dan melaporkan.
Putri Hamila merasa heran sekali ketika mendengar bahwa ada seorang Han, seorang pedagang muda yang mohon menghadap untuk menawarkan barang dagangan. Dia tidak memiliki uang, dan pula, untuk apa dia membeli barang-barang indah? Akan tetapi, Putri Hamila bukanlah seorang bodoh. Kalau ada orang Han yang ingin berjumpa dengannya, tentu membawa sesuatu yang penting. Maka, dia pun memperkenankan orang muda itu datang menghadap. Ketika Tian memasuki ruangan rumah itu, jantungnya berdebar tegang. Rumah itu sunyi sekali dan ketika dia dipersilakan masuk ke dalam ruangan belakang, dia melihat seorang nenek tua berambut putih duduk di atas sebuah kursi. Mudah saja mengenal neneknya, biarpun baru satu kali dia melihat neneknya, yaitu pada saat dia masih kecil dan diajak ayahnya mengunjungi nenek ini, namun dia tidak dapat melupakan wajah yang cantik dan agung itu. Nenek itu sudah tua, rambutnya sudah putih semua, kulit mukanya keriputan, akan tetapi kulit itu masih halus dan sikapnya pada saat duduk di kursi itu seperti sikap seorang ratu duduk di atas singgasana saja. Begitu agung, meski yang berada di situ hanya 2 orang pelayan yang duduk bersimpuh di kanan kiri kursi. Pada saat dengan perlahan-lahan Tianxin melangkah masuk, dan sepasang mata yang membayangkan kedukaan itu menatap wajahnya, kedua tangan nenek itu mencengkeram lengan kursi dan matanya terbelalak, mengeluarkan sinar akan tetapi diliputi keraguan. "Siapakah engkau?" Suara itu agak gemetar dan penuh harap, dan putri itu berbahasa Han yang cukup baik. "Dan apa maksudmu datang menemui aku?" Tianxin merasa terharu sekali, kemudian dia berkata dengan halus, "Apakah saya dapat bicara dengan bebas dan leluasa dengan Paduka?" Putri Hamila memandang ke arah daun pintu yang sudah ditutupkan kembali itu, lalu mengangguk. "Jangan khawatir, 2 orang pelayan ini adalah orang-orang setia dan para penjaga itu betapapun juga tidak berani melakukan pengintaian." "Bicaralah." Tianxin melangkah maju, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu sambil berkata dengan hati terharu, "Nenek yang baik, saya adalah Cheng Tianxin, putera dari Pangeran Cheng Han Ho atau Pangeran Ogutai." "Oh, sudah kuduga, wajahmu begitu sama dengan dia." Cucuku, kesinilah." Tianxin maju mendekat. Nenek itu lalu merangkul dan mendekap kepalanya sejenak, akan tetapi dia segera dapat menguasai hatinya, mendorong halus kepala pemuda itu dari rangkulannya, memandang wajah itu sampai lama lalu berkata, "Betapa bahayanya, bagaimana engkau dapat menyelundup ke sini, cucuku? Ketika engkau ke sini dahulu, engkau masih kecil, namun wajahmu mirip benar dengan ayahmu. Engkau tahu, selama ini saya sudah tahu segalanya, Nek. Dan mana ayahmu, ibumu? Kenapa selama ini mereka tiada berita?" Tianxin mengepal tinjunya. Neneknya belum tahu tentang malapetaka yang menimpa ayah bundanya itu, maka hatinya semakin sakit terhadap Raja Agahai. "Maaf, Nek, saya membawa berita buruk sekali. Ayah dan ibuku, mereka sudah tewas." Nenek itu bangkit berdiri dan menutupi mulut dengan kedua tangannya agar jeritannya tidak keluar. Matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali. Lalu dia terhuyung dan tentu akan jatuh kalau saja Tianxin tidak cepat meloncat dan merangkul neneknya. Nenek itu lantas menangis sambil menyandarkan wajahnya di dada cucunya, menangis terisak-isak sampai baju pemuda itu menjadi basah oleh air mata. Tianxin diam saja, tidak mengeluarkan kata-kata karena dia maklum bahwa menghibur neneknya pada saat itu tak ada gunanya sama sekali. Bahkan dia membiarkan neneknya menangis sepuasnya. Dan memang, Putri Hamila kemudian mengeluarkan semua perasaan dukanya yang selama ini selalu ditahan-tahannya. Harapannya hanya satu, yaitu kedatangan puteranya untuk membebaskannya dan membikin beres kerajaan yang dikotori oleh Agahai itu. Akan tetapi siapa tahu, putera dan mantunya telah tewas, maka hancurlah semua harapannya. Akhirnya nenek itu dapat mengeluarkan suara keluh kesah dalam tangisnya. "Ogutai, anakku, betapa tega engkau meninggalkan ibumu, lalu siapakah yang akan datang untuk membuat perhitungan kepada Agahai? Siapa yang akan membebaskan rakyat kita dari si lalim itu?" "Jangan khawatir, Nek.
Saya mewakili ayah dan ibu datang ke sini justru untuk keperluan itulah. Sayalah yang akan menghancurkan Agahai serta kaki tangannya, karena kematian ayah ibu juga disebabkan oleh perbuatan Agahai dan kaki tangannya. Seketika nenek itu menjadi sangat marah dan lupa akan kedukaannya. Ah, keparat, si bedebah yang tak mengenal budi. Dia sudah diangkat menjadi raja, kini bertindak kejam. Ceritakanlah, bagaimana terjadinya sampai ayah bundamu tewas? Nenek itu duduk kembali, tangisnya sudah berhenti dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Tianxin bercerita tentang kematian ayah bundanya yang dikeroyok oleh banyak pasukan, yaitu pasukan Beng dibantu oleh orang-orang Agahai, dan orang-orang dari beberapa tokoh datuk kaum sesat. Saya sudah mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya, Nek, dan sekarang tibalah waktunya bagi saya untuk membasmi musuh-musuh yang dahulu telah menewaskan ayah ibu, dan pertama-tama saya akan membasmi Agahai. Akan tetapi, engkau hanya seorang diri dan kedudukannya amat kuat. Dia memanjakan pasukan sehingga pasukannya sangat taat kepadanya. Tak mungkin engkau menentang secara berterang begitu saja. Karena itulah saya menjumpai nenek, untuk mohon petunjuk. Bagus, itu namanya bekerja dengan teliti dan tidak sembrono. Nah, dengarlah baik-baik cucuku. Biarpun kekuasaanku telah habis sama sekali, akan tetapi sebetulnya sebagian besar dari pejabat tua masih setia kepadaku, dan hanya karena takut terhadap Agahai sajalah mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada seorang panglima tua yang dahulu amat setia pada kakekmu, dan sekarang dia hanya diberi jabatan sebagai menteri urusan hiburan. Dia itu sangat bijaksana dan cerdik. Kau pergilah kepadanya dan bekerja sama dengan dia, tentu dia mempunyai jalan yang baik. Tunggu, kubuatkan surat untuknya. Nenek itu lalu menuliskan huruf-huruf di atas sapu tangan putih dan memberikan surat itu kepada Tianxin. Setelah diberitahu tentang nama dan tempat tinggal menteri hiburan itu, dan setelah diberi banyak nasihat-nasihat oleh neneknya, juga diberi sebuah kalung peninggalan Raja Sabutai yang dikalungkan di leher Tianxin, barulah pemuda itu keluar meninggalkan rumah tahanan itu dengan hati lapang serta penuh harapan. Tadinya dia sendiri memang bingung dan tidak tahu bagaimana dia akan dapat membalas dendam kepada Raja Agahai, akan tetapi kini terbukalah jalan yang luas baginya. Dengan mudah dia dapat mengunjungi Abikan, yaitu Menteri Urusan Hiburan, seorang tua yang dahulu pernah menjadi panglima yang setia dari Raja Sabutai. Hanya karena bekas panglima ini terkenal dan dikagumi para tentara sajalah maka Agahai masih memakainya dan diberi kedudukan yang tidak penting, yaitu Menteri Urusan Hiburan. Dia mengurus apa bila kerajaan mengadakan pesta-pesta, menyambut tamu-tamu dan sebagainya. Ketika menerima kunjungan Tianxin, tadinya Abikan mengira bahwa Tianxin seorang pemuda biasa dari selatan yang datang bertamu ke kerajaan kecil ini. Akan tetapi begitu Tianxin menyerahkan surat dari Nenek Hamila, menteri itu terkejut. Apalagi membaca surat perkenalan itu yang menyatakan bahwa pemuda ini adalah putra tunggal Pangeran Cheng Han Ho atau Pangeran Ogutai, dia terkejut, terharu dan juga girang. Segera diajaknya Tianxin ke sebelah dalam. Kemudian pemuda ini diberi sebuah kamar dan kedatangannya dirahasiakan. Dengan cepatnya Abikan mengadakan kontak dengan kawan-kawan yang sehaluan, yaitu yang menentang Raja Agahai dengan diam-diam. Mereka berdatangan ke rumah menteri hiburan ini, dan diperkenalkan dengan Tianxin. Mereka lalu mengadakan rapat rahasia dan mengatur rencana untuk memasukkan Tianxin ke dalam istana, bahkan diberi akal agar pemuda itu mendapat kepercayaan dari Raja Agahai. Di dalam rapat itu, Tianxin memperoleh banyak keterangan mengenai Raja Agahai. Dia mendengar bahwa raja itu sebenarnya hanya seorang yang lemah, dan yang menguasai raja itu adalah seorang koksu yang bernama Torgan, seorang mancu yang amat cerdik dan juga pandai ilmu silat dan ilmu gulat. Torgan inilah yang mengatur segala-galanya dalam pemerintahan. Torgan ini pula yang telah membuat mabuk Raja Agahai dengan segala macam kesenangan, terutama wanita-wanita. Selir paksaan dari Raja Agahai amat banyak, tidak terhitung lagi banyaknya. Akan tetapi, dari sekian banyaknya selir, baru seorang saja yang berhasil mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang baru terlahir sebulan yang lalu.
Dan di antara para selirnya, yang paling dikasihi adalah seorang selir berbangsa Biao, justru bukan selir yang sudah melahirkan anaknya. Semua ini dipelajari Tianxin. Kebetulan sekali, minggu ini, keluarga raja akan menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan usia sebulan dari pangeran tunggal itu, kata Menteri Abikan. Ini adalah kesempatan baik untuk memperkenalkan Cheng Kongcu kepada Sri Baginda. Akan tetapi, sebagai apa? Sebagai seorang pedagang muda, tentu saja kurang tepat, bahkan dapat menimbulkan kecurigaan Koksu Torgan yang bermata tajam dan sangat cerdik itu. Andai kata sebagai sanak keluargaku dari Manchu dan menyamar sebagai pemuda Manchu, dari bahasa Cheng Kongcu tentu akan ketahuan karena kaku. Kita harus berhati-hati sekali, terutama terhadap Torgan yang cerdik. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Aku punya akal, kata Tianxin. Bukankah di istana akan diselenggarakan pesta untuk merayakan kelahiran pangeran? Nah, bagaimana jika Tai Jin memperkenalkan aku sebagai seorang pemain sulap? Tukang sulap, apakah Kongcu dapat bermain sulap? Hati-hati, Torgan adalah seorang yang pandai sekali, tidak mudah ditipu. Harap Cui lihat, apabila kedua tanganku berubah menjadi ular seperti ini, apakah dia belum percaya bahwa aku seorang tukang sulap? Tiba-tiba saja Tianxin menggerakkan kedua lengannya dan semua orang yang hadir di dalam rapat itu berseru kaget, karena kedua lengan pemuda itu benar-benar sudah berubah menjadi ular yang menggerakkan lidah keluar masuk dan menggeliat-geliat mengerikan. Bagus, sulap yang mengagumkan, kata Abikan dengan kagum. Tianxin tertawa, menurunkan kedua lengannya lagi sehingga lenyaplah ular-ular itu. Ini hanya sulap biasa saja. Aku masih mampu mainkan suling dan menyanyikan sajak-sajak, dan tentang permainan sulap lain, masih banyak macamnya. Misalnya keterampilan tangan seperti ini. Tianxin memegang kedua sumpitnya dan dengan sumpit itu dia melemparkan mangkok yang penuh sayuran ke atas. Mangkok itu melayang ke atas disusul oleh mangkok kedua yang juga penuh sayur. Dia lalu menerima mangkok dengan dua batang sumpit itu. Dua batang sumpit itu tepat menerima dua buah mangkok sayur, menyangga di bawahnya, kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, dia membuat kedua mangkok itu berputar-putar di atas sumpit tanpa ada sedikit pun kuah sayur yang tumpah. Kembali beberapa kali dia melemparkan dua buah mangkok itu ke atas dan diterima oleh ujung sumpit. Tentu saja semua yang melihat kepandaian ini langsung bertepuk tangan memuji. Mereka sudah sering melihat pemain sulap memamerkan keterampilan seperti ini, akan tetapi tidak dengan mangkok yang berisi sayur dengan kuahnya. Tianxin menghentikan demonstrasinya. Selain bermain sulap, aku juga bisa menghibur raja dengan permainan suling dan bernyanyi, katanya sambil tersenyum. Melihat kepandaian putra pangeran atau cucu dari mendiang Raja Sabutai ini, Menteri Abikan menjadi girang, kagum dan juga terharu sekali. Usaha pangeran ini pasti berhasil, pikirnya. Demikian pula para rekannya yang sekarang menaruh kepercayaan besar pada pangeran keturunan Raja Sabutai yang dikenal sebagai Cheng Kongcu ini. Mereka lalu mengadakan perundingan dan mengambil keputusan bahwa langkah-langkah mereka diatur seperti berikut. Pertama, tentu saja memperkenalkan Cheng Kongcu kepada Raja Agahai sebagai penghibur dalam pesta dengan permainan sulap, suling dan nyanyi sajak. Kedua, mereka semua secara diam-diam mengerahkan pengikut-pengikut masing-masing untuk bersiap-siap turun tangan, bila mana pemuda itu sudah berhasil membunuh Raja Agahai, yaitu dengan mengepung istana kemudian melucuti atau membasmi semua pasukan pengawal. Ketiga, mereka akan menyelidiki siapa para perwira dan anak buahnya yang dahulu ikut mengeroyok Pangeran Cheng Han Ho. Keluarga Raja Agahai mengadakan pesta untuk merayakan kelahiran pangeran pertama yang telah sebulan usianya. Berbeda sekali keadaan pesta yang diadakan raja ini dengan Raja Sabutai dahulu. Kalau Raja Sabutai berpesta, sebagai seorang raja dan juga seorang tokoh besar dunia Kang Ou dari daerah utara, sebagian besar undangannya adalah tokoh-tokoh Kang Ou pula. Akan tetapi, Raja Agahai hanya mengundang kepala-kepala suku bangsa, dan juga wakil-wakil dari pasukan penjaga tapal batas di tembok besar yaitu pasukan Beng Tiao. Ada pula orang-orang Han yang biasa hilir mudik ke kerajaan ini,
membawa dagangan-dagangan dan menjadi langganan keluarga raja, yang kini menjadi tamu pula. Selain para undangan, juga para pembantu Raja Agahai yang tinggi kedudukannya, hadir bersama istri masing-masing. Di antara mereka tentu saja terdapat penasehat raja, yaitu Koksu Torgan. Bahkan Koksu Torgan inilah yang mengatur penjagaan dengan ketat. Dua matanya yang lebar dan liar itu, di bawah sepasang alis tebal tiada hentinya memandang ke kanan kiri, menyelidiki para tamu dengan penuh kecurigaan sehingga siapapun juga yang bertemu pandang dengan Koksu ini akan merasa kikuk dan tidak nyaman hatinya. Raja Agahai sendiri dengan senyum bahagia duduk bersanding dengan para istrinya yang rata-rata masih muda-muda dan cantik-cantik, akan tetapi istrinya atau selirnya, yang berbangsa Biao itu, yang memang sangat cantik, dan yang usianya paling banyak baru 19 tahun, duduk paling dekat di sebelah kiri sang raja. Kecantikan selir ini memang menyolok sekali, bukan hanya karena wajahnya yang cantik jelita dan manis, akan tetapi bentuk tubuhnya sangat menggairahkan, masih ditambah lagi sikapnya yang memang menarik, bukan dibuat-buat, melainkan karena memang sudah pembawaannya, wanita ini memiliki sikap yang amat menarik dan merangsang. Selir yang beruntung mendapat keturunan itu duduk di sebelah kanan sang raja. Karena melahirkan seorang putera, tentu saja kedudukannya sekaligus naik, dan dia dipandang sebagai istri yang paling berjasa. Anak kecil berusia 1 bulan itu ditidurkan di sebuah pembaringan kecil, dijaga 2 orang inang pengasuh. Dan tak jauh dari situ, di atas meja besar, dikumpulkanlah semua barang hadiah atau sumbangan dari para tamu, sumbangan yang lebih ditujukan kepada Raja Agahai daripada kepada anak kecil berusia 1 bulan itu. Setelah semua tamu datang berkumpul, Menteri Abikan yang semenjak pagi sekali sudah sibuk mengatur pesta itu yang menjadi bagiannya atau tugasnya, lantas menghadap Raja Agahai dan berkata, "Sri Baginda, tukang sulap yang akan menghibur pesta ini telah siap menanti." "Hahaha, bagus sekali, suruh dia datang menghadapku lebih dahulu sekarang. Aku ingin melihat dan bertemu dengannya." Menteri Abikan memberi isyarat kepada pembantu-pembantunya, dan tak lama kemudian, Tianxin diiringi beberapa orang petugas menuju ke panggung di mana keluarga raja itu duduk berkumpul. "Ah, dia masih muda dan tampan sekali, Abikan," kata raja itu ketika melihat seorang pemuda bangsa Han memberi hormat di depannya, dengan sikap yang selain hormat, juga amat ramah, dengan senyum yang menarik. "Banyak terima kasih atas pujian Sri Baginda yang mulia, dan semogalah menjadi berkah bagi hamba." Tianxin berkata dengan suara yang diatur seperti bersajak, dan juga dia mengucapkannya dengan suara seperti orang berdeklamasi. Mendengar Tianxin mengeluarkan kata-kata yang indah dalam bahasa daerah, dengan suara merdu seperti bernyanyi pula, maka raja dan para selir menjadi amat tertarik. Raja Agahai tertawa gembira. "Bagus, bagus sekali, engkau juga pandai berbahasa daerah. Kabarnya engkau pandai bersajak, menyanyi dan bermain sulap, tentu saja pandai segala bahasa." Orang muda yang pandai, coba katakan, menurut pendapatmu, nama apakah yang patut kami berikan kepada putra kami ini? Tianxin sudah memperoleh keterangan segala-galanya mengenai keadaan keluarga itu, bahkan pilihan nama untuk putra raja itu yang belum diumumkan, telah bocor dan dapat diketahui olehnya melalui para pembantu Menteri Abikan. Dia mendengar bahwa Raja Agahai hendak memberi nama Temuin kepada putranya. Sungguh merupakan suatu kesombongan karena nama ini adalah nama raja terbesar dalam sejarah bangsa Mongol, karena Temuin ini adalah nama kecil dari Raja Genghis Khan. Mendengar ini, Tianxin lantas mengambil sikap sungguh-sungguh. Nama untuk putra paduka ditentukan oleh para dewata, seorang manusia biasa seperti hamba, mana berani lancang menerkanya, katanya kemudian dengan nada suara indah. Kemudian, pemuda ini mengerahkan tenaga sakti ilmu sihirnya, memandang kepada raja lantas melanjutkan. "Akan tetapi, Sri Baginda yang mulia, hamba melihat ada cahaya di sekitar tubuh putra paduka." Benar, cahaya cemerlang menyilaukan mata, dan cahaya seperti itu hanya dimiliki oleh raja besar pertama dari bangsa Mongol yang gagah perkasa 3 abad yang lalu. Raja Agahai tadi memandang sepasang mata yang mencorong dari pemuda itu,
Lalu dia turut menoleh ke arah pembaringan puteranya dan dia terbelalak melihat betapa benar saja ada cahaya terang meliputi seluruh tubuh puteranya itu. Cahaya yang mencorong menyilaukan mata. Kemudian, mendengar ucapan bahwa cahaya seperti itu hanya dimiliki raja besar pertama dari bangsa Mongol pada 3 abad yang lalu, hatinya girang bukan main. Karena raja pertama yang dimaksudkan itu, siapa lagi kalau bukan raja besar Genghis Khan yang di waktu kecilnya bernama Temujin? Dan memang dia hendak memberi nama Temujin kepada putranya, disamakan dengan nama raja besar itu. Bagus, bagus, memang engkau seorang yang amat pandai. Siapakah namamu, orang muda yang cerdas dan pandai? Nama hamba adalah Hou Lem, Sri Baginda, jawab Tianxin tanpa memberi marga atau nama keturunan pada namanya itu. Akan tetapi Raja Agahai tidak memperhatikan atau menyangka bahwa pemuda ini marga Hou bernama Lem. Dia tidak berpikir lebih panjang bahwa nama itu berarti anak laki-laki berbakti. Baik, kami girang sekali engkau mau menghibur pesta ini, Hou Lem. Nanti setelah tiba waktunya, engkau boleh menghibur para tamu dengan permainanmu. Pada saat itu, tiba-tiba saja muncul Koksu Torgan. Dengan sinar matanya yang tajam, dia menatap kepada pemuda tampan yang sedang bercakap-cakap dengan rajanya itu, dan melihat rajanya tertawa-tawa gembira. Kemudian melihat sinar mata yang mencorong dari pemuda itu, Koksu ini mengerutkan alisnya yang bercampur uban dan cepat menghampiri. Melihat datangnya sang Koksu, Raja Agahai lalu tertawa. Koksu, kebetulan engkau datang. Lihat, pemuda tukang sulap ini sungguh seorang yang hebat dan menyenangkan sekali. Dia akan menghibur para tamu, memeriahkan pesta ini dengan pertunjukan sulap serta permainan suling dan sajak. Hanya Koksu inilah satu-satunya orang yang tidak bersikap sangat hormat kepada raja, tidak berlebih-lebihan seperti sikap orang lain, karena dia yakin benar akan pengaruh dan kekuasaannya. Dengan alis berkerut dia memandang wajah pemuda itu tanpa menjawab ucapan raja. Siapakah yang memperkenalkan pemuda ini kepada Paduka? Dia balik bertanya akan tetapi masih terus mengamati Tianxin. Menteri Abikan yang membawanya, kata raja. Hambalah yang melihat kebagusan permainannya, dan hamba yang memperkenalkannya kepada Sri Baginda, Koksu, kata menteri tua itu dengan hormat. Koksu itu mengeluarkan suara dari hidung, seperti orang mendengus. Kami tidak mengenal pemuda ini, dan karenanya tidak percaya kepadanya. Akan tetapi kami sangat mengenalmu, Menteri Abikan. Tentu engkau telah mengerti bahwa segala yang dilakukan pemuda ini menjadi tanggung jawabmu, tanggung jawab seluruh keluargamu jika sampai dia melakukan yang tidak baik. Setelah berkata demikian, Koksu ini sekali lagi menatap tajam wajah Tianxin, kemudian menjura kepada raja dan meninggalkan panggung itu. Diam-diam, Tianxin mencatat dalam hatinya bahwa orang itu amat berbahaya dan perlu segera disingkirkan. Akan tetapi ada suatu hal lain yang mendebarkan hatinya, yaitu selir berbangsa Biao itu. Selir muda dan cantik ini, selama dia tadi menghadap kaisar, selalu memandang kepadanya dengan sinar mata yang jelas-jelas mengandung kekaguman dan kemesraan. Senyum itu, kerling mata itu, begitu penuh daya pikat dan begitu penuh janji. Tahulah Tianxin bahwa selir muda dari raja tua itu menaruh hati kepadanya. Ini pun merupakan jalan yang amat baik, pikirnya sambil diam-diam tersenyum puas. Sikap Koksu tadi agaknya mengurangi kegembiraan sang raja, yang lalu memberi isyarat kepada Menteri Abikan untuk mengajak Tianxin mundur dari situ. Dan setelah mereka mundur dari sana, melalui seorang pembicara, raja kemudian mengumumkan nama dari puteranya, yaitu Pangeran Temujin. Tentu saja pengumuman ini langsung disambut dengan tepuk tangan. Ada yang memuji pilihan yang tepat itu, ada pula yang diam-diam mencela, bahwa tidak pantaslah seorang raja kecil seperti Agahai ini menamakan puteranya Temujin, nama pendiri dinasti Goan yang telah tumbang itu. Akan tetapi, tentu saja tidak ada yang berani mencela. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.
Agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik, mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.